Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. Shalom Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya yakin dan percaya kita semuanya senantiasa dalam penyertaan dan juga lindungan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari di akhir minggu ini kita akan bersama-sama memulai berbakti dan memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita akan ambil waktu teduh sejenak. Para siswa dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Jika orang yang paling kita kasihi memanggil kita, apakah respon kita saat ini? Sebagaimana pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama, Yesus memanggil mari segera. Kita dengan penuh sukacita memuji memuliakan Tuhan melalui pujian ini. Memanggil mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, syukur bagimu Tuhan kalau di minggu ini kami boleh mengakhirinya bersama-sama dengan memuji memuliakan Tuhan, beribadah kepada Allah. Satu kesempatan istimewa Tuhan jikalau kami diberikan waktu yang terindah untuk kami boleh berdiam sejenak, untuk mendengarkan sapaan Tuhan,
untuk mendengarkan panggilan Tuhan, untuk mendengarkan teguran Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan hari ini. Berkati Bapa seluruh rangkaian ibadah kami pada siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga paripurnanya nanti, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pujian ini akan mengantar kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo semuanya, selamat Paskah buat kita semua ya. Kenapa saya bilang selamat Paskah? Karena memang perayaan Paskah kita belum selesai nih. Jadi kita harus tetap semangat ya. Buat para guru, buat tenaga kependidikan, dan juga tentunya buat teman-teman murid-murid semua. Yuk kita saat ini ingin menikmati firman Tuhan dalam semangat Paskah. Kita tetap bersukacita ya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab sukacita Paskah terus Engkau hadirkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami bangkit dari segala kondisi kami, dari setiap gangguan yang mencoba merasuki kami tetap mau mengontrol diri kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, berilah kami pengertian, pemahaman, sehingga bacaan yang sulit ini semakin cerah melalui kuasa dan penyertaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernah nggak ketemu orang asing gitu yang nggak kita kenal, entah di mana, di mall atau di restoran, lalu ngobrol, lalu diajak nginep. Nah, apalagi zaman corona begini ya, rasanya nggak mungkin. Kita sangat hati-hati ketemu orang, bahkan kalau ketemu orang kalau perlu kita semprotin dia deh sebadan-badan ya. Saking kita juga parno dengan corona, tapi juga kadang-kadang kalau sama orang asing nih niatnya apa ya? Mau maling, mau begal atau apa? Nah, berbeda dengan sikap kita yang itu normal sebetulnya, tapi dalam kisah kita kali ini mungkin kita bisa bilang agak aneh atau agak nggak biasa, agak nggak normal. Karena dalam perjalanan yang jauh itu, Yesus dan dua muridnya yang tadinya nggak kenal, ngobrol asik, bahkan bisa sampai tinggal. Nah, gimana kisahnya dan apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Seperti ini. Kenapa saya sebut kita masih merayakan Paskah? Karena memang perjalanan Paskah kita masih panjang. Kita masih berada di minggu Paskah yang ketiga. Dan masih ada 7 minggu sukacita yang harus kita nikmati bersama. Dan kali ini kita mau merenungkan sukacita Paskah itu dengan tema perjalanan pemulihan. Bacaan kita itu bicara soal perjalanan
Yesus yang tidak dikenali saat itu oleh dua muridnya dari Yerusalem ke Emmaus. Kalau di situ dikatakan 7 mil kurang lebih 22-25 km, itu mungkin kira-kira Bandung Padalarang. Bayangkan saudara, perjalanan ini tentu ditempuh bukan dengan kendaraan. Paling mungkin adalah dengan jalan kaki. Ya kalau Bandung Padalarang, kita mungkin sebentar saja ya. Lagi happening nih, teman-teman jalan-jalan ke IKEA. Tapi ini perjalanannya dengan jalan kaki. Bandung Padalarang. Dan itu yang ditempuh Yesus dan kedua muridnya. Tetapi mereka sama sekali tidak mengenalinya sampai peristiwa yang akan kita renungkan. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di ayat 15. Maka perjalanan panjang 22 km itu mereka tidak tempuh sendirian. Dan bukan mereka yang mengajak Yesus, tetapi Yesus yang mendekati mereka. Artinya bahwa perjalanan pemulihan ini memang ditempuh bersama. Dan kalaupun ada perjalanan yang panjang, pergumulan hidup yang berat, saudara dengan saya tidak menanggungnya sendiri. Kalau teman-teman belajar di rumah bosan dan tidak bisa kemana-mana, guru dengan kesulitan beradaptasi dengan gadget, laptop, belajar dengan penuh kreativitas, itu semua tidak ditempuh dengan sendirian. Yesus bersama dengan saudara, dengan saya. Yesus sendiri yang mendekati. Bukan jalan yang instan yang dipilih Yesus, tetapi jalan yang panjang. Jadi kita sebagai muridnya jangan mau yang instan aja ya. Karena sebetulnya Yesus bisa dengan gampang, hai ini aku Yesus. Tetapi Yesus menempuhnya dengan ikut jalan bersama dengan mereka. Hal kedua, setelah perjalanan panjang itu ditempuh, ternyata hal menarik adalah para murid menawarkan Yesus untuk tinggal. Padahal pada saat itu mereka belum mengenali siapa sih orang ini. Orang ini tidak tahu apa-apa peristiwa menggemparkan saat itu. Tapi mereka lalu kemudian meminta Yesus untuk tinggal. Nah, dari sini kita bisa belajar betapa ada keberanian menerima orang asing. Seperti yang tadi di awal dikatakan oleh saya, rasanya hari gini menerima orang yang gak dikenal, waduh pasti resiko banget ya. Tapi mungkin Paskah mengajarkan kita bahwa orang asing kerap kali bisa membahayakan tapi juga membawa perubahan. Kenapa? Karena setelah Yesus tinggal bersama mereka, memecahkan roti, inilah peristiwa terakhir yang menjadi renungan kita. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia ketika Yesus tinggal dan memecahkan roti. Peristiwa yang begitu monumental buat mereka. Wah, ini Yesus yang kita bicarakan, yang kita tangisi, yang mungkin kita kecewa karena Dia akhirnya kalah dan mati. Ini menandakan bahwa harusnya hidup kita punya kenangan yang kuat bersama dengan Yesus, yang membuat kita ketika menghadapi kegalauan, kesedihan, putus asa, kayaknya gak ada jalan keluar di hidup ini, kita teringat dengan satu kenangan bersama Yesus dan kemudian tercerahkanlah kita. Pertanyaannya buat saudara dengan saya, apakah saudara dengan saya punya kenangan bersama dengan Yesus? Jangan-jangan kita juga kalau ditanya, kita tidak punya kenangan itu bersama dengan Yesus. Maka Paskah kali ini mengingatkan kita, yuk kita gali kenangan-kenangan indah bersama dengan Yesus. Jangan-jangan pandemi ini membuat kita makin banyak belanja online, makin banyak nonton film Korea saja, makin banyak ngobrol, gosip dan sebagainya, tapi kita lupa dengan kenangan dan peristiwa bersama dengan Yesus. Dan ini juga yang harusnya menjadi renungan kita, kenangan bersama dengan orang-orang terdekat kita, yang membuat kita menghadapi masalah itu tidak sendirian. Punya gak sih kita kenangan-kenangan indah itu? Atau jangan-jangan kita habis kenangannya dan tidak punya kenangan apapun? Sukacita Paskah mengingatkan kita betapa kita harus punya kenangan dengan Yesus, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita.
Saya menutup dengan satu tokoh, Henry F. Lydd. Dia mengatakan begini, adalah lebih baik menjadi lelah dan letih daripada habis tak berguna. Kalau saudara ini tokoh yang seniman yang jadul banget, tapi mungkin saudara akan teringat dengan instrumen yang selama khotbah ini diperdengarkan. Ya, inilah lagu yang dia ciptakan yang berjudul Abide With Me. Dan kata-katanya sangat kuat. Dia mengatakan, Fast falls the eventide. Tinggallah bersamaku, hari makin senja, kegelapan berkuasa, tidak ada orang lagi yang bisa menolong. Bahkan diri sendiri pun tidak. Maha penolong, tinggallah bersamaku. Ajakan para murid untuk Yesus tinggal bersama para murid melahirkan satu lirik lagu yang begitu indah. Mari kita dengarkan bersama-sama. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Dan dalam teks bahasa Indonesia di Kidung Jemaat dikatakan tinggal sertaku. Dan saya ingin menutup renungan kita, mari kita hayati teks ini. Betapa kebangkitan Kristus itu mengingatkan harusnya kita punya kenangan yang banyak dengan firman Tuhan yang menguatkan kita dari putus asa, dari kegalauan, kesedihan, putus harapan, bahkan kemarahan. Tinggal sertaku menjadi ajakan agar kita membuka diri bagi Yesus yang jangan-jangan tidak kita kenal karena dia sebenarnya hadir dalam hidup saudara dengan saya. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Kiranya Kristus yang bangkit menguatkan kita menempuh perjalanan panjang yang berat ini. Nah, jadi jelas ya, jangan pernah kecewa, putus asa, mengeluh. Perjalanan panjang apapun, kita berjalannya bareng Yesus, bersama Tuhan. Mungkin guru-guru sekarang ngeluh, aduh harus kreatif ngajarnya buat anak perhatian. Teman-teman semua, aduh belajarnya di laptop lagi, bosen, pengen keluar main jalan-jalan. Semua sekarang mengeluh karena corona. Tenang, Yesus aja milih jalan yang tidak mudah, yang panjang, yang gak instan. Maka kalau sekarang ada perjalanan panjang yang tidak instan, kita berjalannya bersama Yesus, jadi jangan khawatir, sukacita tetap harus ada dan semangat tetap harus ada. Karena kita belajar dan kita bekerja dan kita berjalan panjang bersama dengan Yesus. Dan yang paling penting, galilah terus kenangan bersama dengan Yesus. Supaya kalau ada apa-apa, kita langsung ingat, oh saya punya Yesus. Kenangan-kenangan yang membuat kita mengingatkan kita pada Yesus.
Begitu juga kenangan kepada orang-orang yang kita kasih. Ayo, Bapak Ibu Guru, seberapa dekat dengan anaknya? Ayo teman-teman semua, kita jangan kasihkan sama gadget, sama laptop, lupa nih. Kita mau ngobrol dengan orang tua kita, mungkin mereka juga lupa. Yuk kita gali kenangan-kenangan. Dan kenangan itu bisa terjadi kalau ada perbuatan. Maka kita harus banyak berbuat sesuatu dengan orang-orang sekitar kita supaya kita nggak lupa. Jadi kalau ada sesuatu lalu kita terkenang kegiatan itu, kita jadi happy. Selamat Paskah dan selamat membuat kenangan-kenangan yang indah dengan Yesus, dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, kalau kami hari ini sudah diingatkan kembali, dilawat, ditegur, dididik, diajar oleh firman-Mu. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah Engkau percayakan menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena kesempatan yang indah ini. Bapa, sebagai kelengkapan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini, kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini dalam proses KBM, Engkau sudah tolong kami. Engkau sudah memberkati kami, baik para guru, para siswa, bahkan orang tua yang sudah bekerja mencukupkan kebutuhan anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih semua karena anugerah Tuhan semata. Pada siang hari ini Tuhan kami mau menyerahkan untuk sekolah kami ini. Berkati dan pimpin senantiasa mulai dari kepala sekolah, para guru, karyawan, penata usaha dan kami semua para siswa. Tuhan memberkati. Dan jikalau ada yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesembuhan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam seluruh persiapan mengakhiri akhir semester genap ini Tuhan, kami kelas 10 dan kelas 11, kiranya Engkau terus Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya kami juga boleh dimampukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang terus memberkati dan menolong Bapa di masa pandemi ini. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami semua supaya juga ditolong oleh Tuhan untuk tetap setia dan taat terhadap protokol kesehatan. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai presiden sampai kepada pemerintah daerah terkecil RT RW, Tuhan tolong. Proses vaksinasi yang sudah berlangsung dan terus berlangsung ini Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menolong. Bahkan kami dengar kalau ada persaingan yang begitu ketat dengan kesulitan mendapatkan vaksin dari produsen Tuhan. Kami berdoa sekali bersyukur kalau Indonesia bisa diberikan kemudahan. Untuk itu tolonglah Bapa, supaya pada saatnya nanti seluruh warga negara kami, negara Indonesia ini sudah boleh menjalani vaksinasi dengan baik. Dan akhirnya Tuhan, pandemi COVID-19 boleh berlalu dan kami boleh hidup normal kembali sebagaimana sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Tuhan, karena kami hanya berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah misteri. Hidup adalah misteri kehidupan yang harus dijalani oleh setiap saudara dan saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan 2-3 menit yang akan datang pun kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Sebagaimana pujian yang mengatakan tak ku tahu kan hari esok. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini untuk bersama-sama menyiapkan hati menerima doa berkat.
dari hamba Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis tak keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab semangat dan sukacita ada karena Engkau bangkit dan hadir di tengah-tengah kami. Perjalanan panjang ini, bahkan pandemi ini yang belum jelas, kami tahu yang jelas adalah Engkau bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Kuatkan kami, kuatkan para guru yang harus dengan penuh kreativitas mengajar. Kuatkan kami para murid yang harus berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan gadget, dan sulit bergerak, sulit bermain bersama dengan teman-teman kami. Berilah sukacita dan setiap pengurus untuk memberikan teladan dan kebijaksanaan yang baik bagi sekolah. Dan biarlah kami kembali dalam berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dalam perjalanan hidup yang penuh kesulitan, dalam rintangan hidup yang tidak pernah berhenti, dan tentunya di dalam setiap perkara yang sulit diputuskan. Dan biarlah selalu ada jalan keluar bersama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosafat yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan kiranya terus Tuhan akan pakai hambanya untuk dalam pelayanan. Dan setelah ini, mari kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.